Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tika Fitriani dengan NIM 1919 dari kelas 6 PID akan mempresentasikan mengenai beberapa alat tes psikologi, yang dimana presentasi ini sebagai pemenuhan tugas UTS dari mata kuliah pengukuran intelijensi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Renaki Nara Arwatas, MPC Psikolog. Baiklah, langsung saja pada materi yang akan disampaikan. Intelligence Signature Test atau IST. Selanjutnya, kita masuk pertama dulu kepada sejarah tes Wechsler. Tahun setelah diterbitkannya tes intelijensi yang pertama oleh Binet dan Simon, atau 2 tahun setelah munculnya revisi Stanford-Binet, David Wechsler memperkenalkan versi pertama tes intelijensi yang dirancang khusus untuk digunakan bagi orang dewasa. Tes tersebut terbit pada tahun 1939 dan dinamai Wechsler Belief Intelligence Scale atau WBIS. Dan selanjutnya, pada tahun 1949, Wechsler menerbitkan pula skala intelijensi untuk digunakan pada anak-anak yang dikembangkan berdasarkan isi skala WIBI. Skala ini diberi nama Wechsler Intelligence Scale for Children atau WICH. Isinya terdiri dari 2 sub-bagian verbal dan sub-bagian performance. Dan kita lanjut lagi. Pada tahun 1974, suatu revisi terhadap tes WICH dilakukan kembali dengan nama WICH-R atau R adalah revise. Dan selanjutnya pada tahun 1955, Wechsler menyusun skala lain untuk orang dewasa dengan memperluas isi tes WICH. Skala ini bernama Wechsler Adult Intelligence Scale atau WISE. Revisi terhadap WISE telah dilakukan dan diterbitkan pada tahun 1981 dengan nama WISE-R. Yang dimana secara ringkasnya dari sejarah tes Wechsler tersebut, Wechsler memiliki 3 macam skala, yaitu yang pertama skala WICH, Wechsler Intelligence Scale for Children pada tahun 1949, dan di mana tes ini diperuntukkan untuk usia 6 sampai 16 tahun atau sampai 11 bulan. Yang kedua yaitu WISE, Wechsler Adult Intelligence Scale, yang dimana pada tahun 1955 dan diperuntukkan pada usia 16 sampai 74 tahun. Dan yang ketiga yaitu Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence Revised pada tahun 1989, dan tes ini diperuntukkan untuk rentang usia 3 sampai 7 tahun 3 bulan. Kita lanjut. Pada WISE-R terdiri dari skala verbal dan skala preferensi. Pertama kita bahas dulu pada skala verbal. Ada beberapa subtes pada skala verbal ini. Yang pertama yaitu subtes information, yang dimana berisi 29 pertanyaan mengenai pengetahuan umum yang dianggap dapat diperoleh oleh setiap orang dari lingkungan sosial dan budaya sehari-hari di mana ia berada. Contohnya seperti siapakah nama Menteri Indonesia, atau bisa juga seperti apa nama daerah penghasil kopi di Indonesia, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu subtes comprehension, yang dimana isi subtesnya ini dirancang untuk mengungkap pemahaman umum. Dan yang ketiga yaitu subtes arithmetic, yang dimana berupa problem hitungan yang setara dengan soal hitungan di sekolah dasar. Dan yang selanjutnya yaitu similarity, yang dimana berupa
memiliki soal berjumlah 13 buah yang menghendaki subjek untuk menyatakan padahal apakah dua benda memiliki kesamaan. Dan yang selanjutnya yang kelima vocabulary, yang dimana berisi 40 kata-kata yang disajikan dari yang paling mudah didefinisikan sampai kepada yang paling sulit. Dan yang terakhir digital span, yang dimana rangkaian angka antara 3 sampai 9 angka yang disebutkan secara lisan dan subjek diminta untuk mengulangnya dengan urutan yang benar. Dan selanjutnya kita masuk pada skala frekuensinya. Yang pertama ada pada subtes completion, yaitu kelengkapan gambar. Subjek diminta menyebutkan bagian yang hilang dari gambar dalam kartu yang jumlahnya 21 kartu. Dan kedua, picture arrangement, yang dimana berupa 8 seri gambar yang masing-masing terdiri dari beberapa kartu yang disajikan dalam urutan yang tidak teratur. Dan yang ketiga, block design, di mana berkaitan dengan balok, terdiri dari atas suatu seri pola yang masing-masing tersusun atas pola merah dan putih. Setiap macam pola diberikan di atas kartu sebagai soal. Yang keempat, object assembly, terdiri dari potong-potongan lengkap bentuk benda yang dikenal sehari-hari yang disajikan dalam susunan tertentu. Dan yang kelima, coding atau simbol angka, berupa 9 angka yang masing-masing mempunyai simbolnya sendiri-sendiri. Subjek diminta menulis simbol untuk masing-masing angka di bawah deretan angka yang tersedia sebanyak yang dapat ia lakukan selama 90 detik. Dan selanjutnya yaitu tes Raven's Progressive Matrix atau RPM. Sejarah RPM yaitu Raven Progressive Matrix atau RPM atau sering disebut dengan Raven's Matrix merupakan tes kelompok nonverbal yang biasa digunakan untuk mengatur pendidikan. Tes ini pertama kali dikembangkan di Inggris pada tahun 1939 oleh John C. Raven. Dan selanjutnya yaitu dasar teoritis. Raven Matrix merupakan tes intelijensi dengan performance test atau yang disebut dengan culture fire, yaitu tes dibuat untuk menghilangkan bias budaya dengan minimalkan perbedaan nilai antara satu budaya dengan budaya lain. Oleh sebab itu, tes ini seringkali digunakan mulai dari penelitian untuk mengetahui kemampuan kognitif secara umum hingga untuk membandingkan kemampuan intelektual antar suku bangsa atau ras maupun kelompok mayoritas dan ras. Dan selanjutnya ada 3 bentuk dari tes Raven's Progressive Matrix atau RPM ini. Yang pertama SPM atau Standard Progressive Matrix, di mana tes ini adalah berupa tes kemampuan umum yang disusun sedemikian rupa sehingga pengaruh kemampuan verbal, kondisi budaya, dan tingkat pendidikan terhadap hasil tes terkecil. Dan yang kedua selanjutnya GPM, The Children Progressive Matrix, yang dimana ditujukan untuk anak-anak berkisar usia 5 sampai 11 tahun, yang dimana individu yang mengalami kesulitan dalam belajar dan lansia. Dan yang ketiga yaitu Advanced Progressive Matrix atau APM, yang merupakan salah satu alat tes nonverbal yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam hal pengertian dan melihat hubungan-hubungan bagian gambar yang tersaji serta mengembangkan pola pikir yang sistematis penyajiannya yang dapat dilakukan secara klasikal dan yang terakhir yaitu tes IST, Intelligence Structural Test. Pertama kita bahas dulu mengenai sejarahnya. Tes IST ini disusun oleh Rudolf Anteneuer pada tahun 1973 di Jerman. Dan lalu diadaptasi oleh Universitas Pelajaran Bandung untuk penggunaannya di Indonesia. IST banyak digunakan di Indonesia untuk seleksi penempatan di dunia kerja maupun pendidikan karena IST yang terdiri dari
9 subtes tidak hanya menghasilkan skor IQ, tetapi juga mengetahui minat dan bakat seseorang yang dapat dilihat dari skor setiap subtesnya. Dan yang selanjutnya yaitu dasar teoritis. Tes IST adalah tes yang memiliki 9 subtes dengan jumlah item 176 item dan merupakan tes kecepatan. Intelijensi dipandang sebagai suatu gestalt yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan secara bermakna, sehingga dapat dipercaya bahwa struktur intelijensi tertentu akan cocok dengan tuntutan pekerjaan atau profesi tertentu. Oleh karena itu, IST bisa menampilkan kemampuan khusus seseorang yang merupakan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya sesuai dengan perkembangan fungsi intelektualnya. Yang selanjutnya yaitu tujuan, yakni untuk mengenai pola kecerdasan seseorang secara umum. Sehingga seseorang bisa memahami dirinya dan juga bisa mengembangkan pribadinya, misalnya untuk perencanaan pendidikan, karir, dan pengambilan keputusan lainnya. Dan yang terakhir, subtes dari tes IST. Ada 9 subtes dari IST. Yang pertama, subtes SE atau Satzkirchner dalam kamus Jerman yang berarti susunan kalimat. Yang kedua, subtes WA Wortaushal dalam kamus Jerman yang artinya kata-kata. Yang ketiga, subtes AN yang artinya analogi. Dan selanjutnya tes GE yang artinya hal yang umum. Dan selanjutnya RA artinya hitung menghitung. Dan selanjutnya ZR artinya menghitung. Dan selanjutnya FA artinya bentuk. Dan terakhir WU yang artinya kubus. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.